selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya sukacita dari Tuhan telah saudara miliki. Bersama saya, Pendeta Newayan Budi Kerti, marilah kita pagi hari ini bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberikan kepada kami hari yang baru, kekuatan yang baru, bahkan kesempatan bagi kami untuk hidup di hari ini dan menikmati karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk bulan yang baru, bulan Oktober ini. Kami percaya bahwa ini adalah bulan yang penuh rahmat dari Tuhan, di mana Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, Tuhan yang akan memperluas wilayah kami, Tuhan yang akan mengangkat kami. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pagi hari ini kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kiranya akan menolong kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukan dengan setia di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Marilah kita membaca bersama-sama. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, melawan arus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ikan yang hidup akan berenang melawan arus, tetapi ikan yang mati, dia akan mengikuti arus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan ini ditujukan kepada orang-orang yang berhikmat. Ketika melihat ketidakadilan, dia akan melawan. Ketika melihat ketidakbenaran, dia akan melawan. Ketika melihat dosa, dia akan menentangnya. Tetapi saudara-saudara, bagi orang-orang yang tidak berintegritas dan hanya ingin mencari kenyamanan, akan mengikuti, akan menyesuaikan, dan akan memaklumi semua kejahatan yang ada di dalamnya. Saudara, kehidupan di dunia ini ibaratnya kita yang ada di dalamnya seperti melawan arus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Habakuk pun dalam pasal 2 ini mengeluhkan keadaan ini. Karena pada zaman Nabi Habakuk semua keadilan diputarbalikan dan semua kejahatan dianggap biasa saja. Tetapi saudara-saudara, Nabi Habakuk memiliki perspektif yang benar saat hidup dalam dunia yang terbalik seperti itu. Nabi Habakuk mengatakan bahwa orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Artinya saudara-saudara, dalam situasi dan keadaan apapun dapat merubah kita. Tetapi sekarang tergantung bagaimana sikap kita. Kita sebagai orang-orang yang telah mengenal dan tahu kebenaran, apakah kita akan tetap hidup dalam kebenaran dan tetap percaya akan Tuhan dan tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melawan arus ketidakadilan, ketidakbenaran, melawan dan menentang dosa, itu seharusnya menjadi identitas orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih bisakah kita tetap mempertahankan kehidupan yang lurus di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini? Masih bisakah kita melakukan kebenaran di saat semua orang memilih untuk melakukan kejahatan? Masih bisakah kita hidup dengan hati nurani yang murni di saat semua orang menyeret orang dalam sebuah kepalsuan?
saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang kelihatannya agak sulit, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Ketika kita berjalan menurut prinsip-prinsip firman Tuhan, maka itulah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup benar dan percaya akan kuasa Tuhan. Itulah yang menunjukkan bahwa kita melawan arus kejahatan yang sedang dan semakin keras di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memiliki identitas Kristus yang benar di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Jika banyak orang memilih jalan yang salah, jangan pernah takut jika Anda atau saudara adalah orang yang satu-satunya yang tidak ikut di dalamnya. Bukan berarti kita ini lemah, tetapi disitulah membuktikan bahwa kita sedang menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, yaitu melawan arus kejahatan ini, tetapi hidup sebagai orang percaya dan melakukan kebenaran. Dunia ini boleh berubah, tetapi iman, percaya kita, keteguhan kita melakukan kebenaran tidak dapat diubahkan oleh apapun. Oleh sebab itu, mintalah pertolongan dari Tuhan, supaya ketika kita ada di lingkungan yang menganggap kejahatan itu biasa, saudara tetap dapat berdiri menyatakan kebenaran, karena Tuhan yang akan memampukan. Jangan pernah takut karena saudara sendiri melakukan kebenaran, tetapi takutlah akan Tuhan, karena ketika kita melawan arus, disitulah Tuhan akan memberikan kita kemenangan, seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk. Maka Allah yang sama juga akan menolong kita. Jadi jangan pernah kompromi dengan dosa, dengan kebiasaan-kebiasaan dunia, tetapi hiduplah sebagai orang percaya yang melakukan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman-Mu telah berbicara kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan mau kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, tidak kompromi dengan dosa, tidak ikut arus dunia ini, tetapi biarlah kami tetap memiliki karakter dan integritas seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami rindu di bulan Oktober ini kehidupan kami semakin dibaharui, semakin dipulihkan, supaya kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Selofide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi ini. Dimanapun kami berada, Tuhan akan menyertai. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati rumah tangga kami, pekerjaan dan usaha kami, pelayanan kami, kesehatan kami, dan juga Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan dan juga dalam masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit, hiburkanlah mereka yang berduka, kuatkan iman mereka yang sedang dalam proses Tuhan, dan kiranya Tuhan mengaruniakan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita jika ada di antara kami yang berulang tahun. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami di sepanjang bulan Oktober ini, Tuhan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.